6:44. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita akan buka dengan renungan pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semua, lalu memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya?" Nah, renungan pada pagi hari ini berbicara tentang perdebatan, ya, perdebatan tentang penyembuhan pada hari Sabat lagi, ya. Nah, perdebatan pada hari Sabat itu tidak berhenti dan terus berulang kali terjadi walaupun Yesus sudah menegaskan bahwa Yesus juga memberi contoh bahwa lebih baik menolong sesama daripada kita terlalu kaku dengan aturan yang ada. Ya. Nah, berhadapan dengan karakter pribadi yang bertolak belakang, yakni antara Yesus dan orang-orang Farisi serta ahli Taurat, Yesus selalu menebarkan kasih dan kebaikan. Tetapi orang-orang Farisi dan kelompoknya selalu mencari-cari kesalahan orang. Ya. Nah, sabda pada hari ini atau renungan pada pagi hari ini berkisah tentang orang-orang Farisi yang mengamati Yesus ketika ada seorang yang sakit minta pertolongan pada hari Sabat. Tindakan Tuhan sungguh menyelamatkan orang yang sedang menderita. Karenanya, Tuhan memberikan jawaban keras kepada para pembenci. Katanya, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur?" Nah, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup untuk membantahnya. Nah, di dunia ini kita tampaknya dikuasai oleh berpendapat dan bersolek. Kalau ada persoalan, banyak pendapat yang muncul, minim aksi yang mengatasi persoalan tersebut. Nah, semua orang terkadang sibuk dengan pikiran dan dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang bertindak pun, mereka bisa saja berpendapat dan tidak jarang menyalahkan mereka yang bertindak. Namun, bersama Yesus, marilah kita lebih banyak berbuat daripada berpendapat. Ya. Terkadang kita juga dihadapkan memang dengan situasi yang seperti itu. Contohnya saja ketika kita ada suatu proyek, ya, suatu proyek itu istilahnya yang
bukan menolong, istilah itu kan kalau proyek itu kan istilahnya akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya kan berhubungan dengan keuangan. Nah, di situ juga banyak berpendapat. Misalnya konstruksinya sudah dibangun 3 meter, ternyata rubuh. Nah, di situ pasti orang akan banyak berpendapat. Harusnya begini, harusnya begitu. Nah, sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga disoroti, ya, dan di situ juga muncul berbagai pendapat, ya, berbagai pendapat. Nah, tetapi tampaknya Yesus juga sudah sangat kesal menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu Yesus tidak menggunakan kata-kata yang manis lagi. Yesus tidak pakai teori-teori lagi, tetapi Yesus langsung menohok mereka dengan sebuah kritikan pedas. Yaitu dengan apa? Kalau saat ini kebetulan kita adalah pemegang jabatan yang menentukan banyak hal dalam kehidupan bersama, baik itu di sekolah, ya, di kantor, di gereja, jangan pernah menjadikan hukum yang tertulis sebagai pegangan satu-satunya. Maksudnya apa? Ya, kita juga bisa harus melihat dari segi kebersamaan, dari segi nanti itu akan menimbulkan kerugian banyak orang atau tidak, ya, kita harus melihat sampai ke situ, ya. Contohnya misalnya si Julius menjadi seorang ketua kelas. Nah, pada hari ini akan diberikan sebuah tugas, namun si Julius tidak bisa mengerjakan tugas itu dengan baik, ya. Lalu temannya si Caleb, misalnya Caleb datang. Nah, secara tidak langsung si Caleb juga agak menyalahkan si Julius karena tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya. Dan datang lagi si Yohanes, ya. Yohanes datang. Nah, Yohanes memberikan saran, harusnya tidak seperti itu. Mari kita pecahkan bersama-sama supaya kegiatan atau tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi di satu sisi kita juga harus melihat mengapa sih Julius tidak mengerjakan atau tidak bisa mengerjakan dengan baik. Mungkin ada faktor-faktor yang menghambat, ya. Ada faktor-faktor yang membuat Julius itu tidak bisa mengerjakan tugas itu dengan baik, ya. Nah, terkadang kita sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, ya, dengan gampangnya, gimana sih kamu Yus, kok tidak bisa, kan kamu sudah diberikan tugas. Nah, terkadang lebih banyak yang menyalahkan daripada yang memberikan suatu solusi atau suatu pendapat sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut, ya. Kondisi di lapangan sangat berbeda dengan kondisi yang dialami, baik itu kalau cuma secara angan-angan, ya, secara kondisi lapangan atau secara terjun langsung. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, itu akan sangat berbeda sekali. Ya, terkadang kita di antara kita juga ada sih yang selalu hanya ingin enaknya sendiri, ya. Tahu-tahu beres, ya, tanpa memikirkan, mempedulikan, atau bahkan tanpa membantu orang lain, yang menjadi
yang sudah diberikan tanggung jawab tersebut. Yang akhirnya ya bisa itu tadi, hanya bisa mencela, bisa menyalahkan tanpa memberi solusi yang baik. Ya. Dengan kata lain bahwa jangan pernah menjadikan hukum yang tertulis sebagai pegangan satu-satunya. Jadi kita harus melihat dari beberapa sisi, ya. Boleh aturan itu dibuat, ya. Aturan itu dibuat memang supaya manusia itu apa? Tertib, supaya manusia itu tahu jalan yang harus dilalui itu bagaimana, ya. Yang artinya bahwa suatu aturan itu dibuat oleh manusia, ya, dan dilanggar pula oleh manusia. Tetapi gunanya aturan adalah untuk mengatur pola kehidupan manusia, perilaku manusia, ya. Selain itu juga masih ada hukum lain, yaitu apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita. Nah, yang tidak kalah penting adalah dengarkan suara hati kita masing-masing, ya. Karena apa? Kalau kita sudah tidak bisa mendengarkan suara hati kita, bagaimana sih suara hati kecil saya, ya, untuk menghadapi persoalan ini, ya, untuk menghadapi situasi ini, saya harus bagaimana, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Ya, tentunya keputusan yang kita ambil tidak akan memberikan kepuasan kepada setiap pribadi kita masing-masing. Pasti tentunya juga ada banyak hal kekurangan, ya? Banyak hal kekurangan ataupun keterbatasan dengan keputusan tersebut. Dengan suara hati, kita akan menjadi lebih percaya karena itu adalah pemikiran hati secara mendalam, ya, pada diri kita. Tetapi kalau suara hati itu tidak digunakan secara terus-menerus, juga mengakibatkan suara hati itu menjadi tumpul. Tumpul dalam artian adalah kita tidak bisa memiliki perasaan. Kalau zaman sekarang istilahnya tidak punya hati. Jadi ya, kalaupun dengan ya udah, kalau istilahnya dengan keputusan ini ya harus ini, tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa digantikan dengan yang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan hal ini sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat belajar tentang suara hati, suara hati kita, sehingga kita selalu dan bisa memberikan apa yang terbaik untuk diri kita, untuk sesama dan orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan, semoga hatiku mudah tergerak untuk bertindak daripada berpendapat. Semoga banyak orang pun lebih rela mengulurkan tangannya daripada hanya mudah dengan berbicara. Tuhan Yesus, bukanlah mata hati kami,
sehingga kami mampu berbelas kasih dan berbela rasa dengan sesama. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar. Berkatilah kami semua di dalam pelajaran pada pagi hari ini, dari pagi hingga selesai. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan dapat mendapatkan ilmu untuk bekal di kehidupan kami. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Demikian untuk renungan pada pagi hari ini.